Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, penuh sukacita dan selalu semangat dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Bersyukur pagi hari ini kita sudah membuka mata kita dengan tenang, dengan segar dan siap untuk menjalani hari ini dalam anugerah Tuhan. Pagi ini mari kita membaca Efesus pasal 4 ayat 21 sampai 32. Biarkanlah menjadi panduan bagi kita untuk menjalani hari ini. Efesus pasal 4 ayat 21 sampai 32, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk membacanya. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang lain yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Identitas murid Kristus. Saudara-saudara pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, jika bertemu dengan orang yang baru, bagaimanakah kita mengenal dirinya? Cukupkah dengan bersalaman dan menyebut nama? Biasanya sih tidak, sebab harus ada bukti yang menunjukkan benar apa yang disebutkan. Itulah sebabnya setiap orang harus memiliki bukti identitasnya, mulai dari akte kenal lahir, KTP, dan jika terkait dengan identitasnya sebagai warga gereja, maka ia harus menunjukkan identitas, misalnya surat baptis atau surat sidi. Tapi bagaimana kita dikenal sebagai anggota kerajaan Allah? Ternyata tidak cukup dengan menyodorkan identitas KTP yang di sana sudah tertulis agama yang masing-masing dianut setiap pribadi. Identitas iman sejati murid Kristus tak cukup dengan hanya memiliki surat baptis atau surat sidi atau terdaftar dalam buku anggota jemaat tertentu. Dalam teks yang kita baca pada pagi ini, Paulus menyebutkan identitas baru sebagai umat Allah yang harus dikenali dan nyata bagi orang lain. Kepada jemaat Efesus, Paulus mengingatkan identitas baru yang mereka miliki sebagai umat yang harus berbeda dengan orang-orang yang hidup tidak mengenal Tuhan. Umat Tuhan harus hidup sesuai dengan status baru yang mereka miliki, identitas sebagai murid Kristus. Iman orang percaya akan terbukti bukan melalui KTP-nya atau identitas lain yang dimilikinya, tetapi akan terbukti melalui cara hidupnya. Iman yang hidup melalui perbuatan-perbuatan berbeda dengan orang yang lain. Itulah sebabnya Yakobus pernah berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Dengan kata lain, orang yang beriman akan pasti terlihat dari perbuatan-perbuatannya yang berbeda dengan orang dunia pada umumnya. Beberapa contoh yang disebut Paulus dalam teks yang kita baca hari ini adalah
Yesus Kristus telah menyelamatkan manusia agar hidup sesuai dengan kehendak Allah yang tentunya berbeda dari kehidupannya yang dulu. Lahir baru yang membuat orang menjadi manusia baru yang memiliki perubahan radikal dari cara hidupnya, yang dapat dikenali melalui hidup yang menyenangkan Tuhan. Sasaran hidupnya bukan lagi untuk kebahagiaan diri sendiri dan kesenangannya, tetapi hidup hanya untuk memuliakan Tuhan. Hidup untuk melayani dan menyenangkan hati tuannya. Maka manusia baru harus menjauhi dusta dan berkata jujur, serta tidak boleh berkata kotor atau sumpah serapah. Manusia baru harus menggunakan setiap perkataan-perkataan yang baik agar dapat membangun orang lain, bukan dengan melemahkan semangat orang lain, bukan juga untuk menjatuhkan orang lain, bukan juga untuk membawa orang lain dan memburukkan nama orang lain. Manusia baru juga mesti mampu mengendalikan amarah. Setiap orang memang bisa marah, tapi ada marah yang mengakibatkan dosa, ada marah yang tidak berbuat dosa. Kalau kemarahan hanya untuk mengekspresikan sesuatu dan menegur dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan, kemarahan yang kudus ini diperkenankan. Sebab dengan ketegasan untuk menegur dosa, berkenan bagi Tuhan. Tetapi dosa, kemarahan yang mengakibatkan dosa apabila kemarahan itu disimpan terlalu lama dan berlarut-larut, memendam kemarahan, memendam kebencian, dan tidak segera menyelesaikannya. Kata Paulus dalam teks ini, jangan membawa amarahmu sampai terbenamnya matahari. Artinya setiap kemarahan harus segera diselesaikan, sehingga tidak memberi kesempatan kepada iblis untuk menghancurkan hidup dan hubungan kita dengan sesama. Saudara-saudara, kemarahan yang tidak segera selesai biasanya dipergunakan oleh iblis untuk menghancurkan hubungan baik dengan sesama. Karena itulah Paulus memberikan nasihat ini, marahlah tetapi harus segera selesai. Hal lain yang tidak boleh dilakukan adalah mencuri, melainkan haruslah melakukan pekerjaan yang baik dan bekerja keras. Orang yang beriman, orang yang sudah takut akan Tuhan, manusia baru adalah manusia yang tidak menyukai kemalasan. Manusia yang akan senang bekerja dengan tangannya dengan keras. Bukan hanya untuk menutupi kebutuhannya, tetapi tujuan lain adalah supaya ia dapat berbagi berkat bagi orang lain. Karena itu, mencuri atau mengambil hak orang lain bukanlah identitas orang Kristen yang sesungguhnya. Identitas orang Kristen yang sesungguhnya adalah bekerja dengan tangannya supaya dapat berbagi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Manusia baru kiranya tidak mendukakan Roh Kudus dengan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu saudara sekalian, kita harus hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Kita harus menjauhi segala hal yang tak berkenan kepada Tuhan. Hendaklah kita hidup ramah, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Kristus juga yang telah mengampuni kita. Yang sering terjadi adalah di mulut kita mengampuni orang lain dengan begitu mudah, tetapi sesungguhnya di hati tidak. Terbukti bahwa kita bisa memendam kemarahan, memelihara kebencian, bahkan lebih parah lagi kita berusaha untuk membalas kemarahan dengan kemarahan. Di mulut sih memaafkan, tetapi kesalahan orang lain masih terus diingat dan diungkit-ungkit. Tuhan mengampuni kita tidak seperti itu. Mengampuni itu dengan tuntas, saudara-saudaraku, seperti yang Tuhan lakukan bagi kita. Orang yang telah mengalami pengampunan dari Tuhan akan mudah untuk memaafkan dan mengampuni orang lain. Sebaliknya, orang yang belum menerima pengampunan dari Tuhan akan susah untuk mengampuni orang lain. Orang yang telah mengenal Yesus harus membiarkan Roh Kudus mengerjakan karya pembaruan dalam hidupnya yang dimampukannya untuk hidup benar dan kudus. Dapatkah kita hidup benar
Dapatkah hidup kudus? Dapat. Asal saja Roh Kudus yang mengambil alih seluruh hidup kita. Dialah yang akan menguatkan kita. Dialah yang akan menolong kita. Dialah yang akan memampukan kita untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Maka saudara-saudaraku, berdoalah agar Roh Kudus senantiasa memimpin hidup kita di sepanjang hari yang kita jalani. Agar manusia baru kita akan tercermin bagi orang lain. Melalui tutur kata dan perbuatan kita menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk nasihat firman-Mu yang begitu indah bagi kami pada pagi ini. Tuhan, terima kasih banyak Engkau mengingatkan kami. Bagaimana kami harus hidup sesuai dengan identitas baru yang Tuhan anugerahkan pada pagi kami. Tuhan, memang kami tidak akan sanggup untuk hidup kudus dan benar di mata-Mu. Karena kami manusia lemah dan rapuh. Dan karena itu pada pagi ini kami mohon supaya Roh Kuduslah yang mengambil alih hidup kami. Memberikan kami kekuatan. Memberikan kepada kami pertolongan yang kami perlukan dalam hidup ini. Supaya pikiran, perkataan, dan tingkah laku kami memuliakan Tuhan dan mendatangkan berkat bagi orang lain. Berilah kekuatan kepada kami Tuhan untuk selalu terbuka bagi pengampunan. Untuk selalu terbuka bagi maaf bagi orang lain. Sehingga hidup kami tetap terjalin harmonis kepada siapapun dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Dalam tangan kasih-Mu kami serahkan hidup ini. Hamba-Mu berdoa untuk segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Sertai, pimpin, dan berkati mereka sepanjang hari ini. Di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah usaha, di tengah-tengah perjuangan untuk hidupnya, di tengah-tengah pendidikannya. Mereka yang sedang berurai air mata di dalam kesedihan, apapun penyebabnya, Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka. Mereka yang sedang kekurangan, Tuhan buka jalan supaya mereka juga mendapatkan yang cukup daripada-Mu untuk hidup. Mereka yang bergumul dengan berbagai-bagai persoalan. Ada kemarahan, ada kebencian. Ampunilah ya Tuhan. Dan sanggupkanlah untuk melepaskan pengampunan. Sama seperti yang telah kami terima daripada-Mu. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan untuk beraktivitas sepanjang hari ini. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.